satu ibu, beliau tidak tahu kalau beliau sakit. Tiba-tiba tangannya tidak dapat digerakkan, lalu dipijit, ternyata patah. Aduh. Iya, jadi harus dilarikan ke rumah sakit dan dioperasi. Ternyata pihak rumah sakit bilang, loh Anda ini sakit kanker. Beliau sama sekali tidak tahu. Sayang sekali banyak sekali teknologi ini disalahgunakan oleh oknum-oknum dan memberikan informasi yang salah. Masalahnya adalah informasi yang benar kurang digalakkan. Orang lebih melihat kepada dia bisa kok seperti itu begitu. Padahal itu salah. Bisa bukan berarti benar gitu. Biasanya kalau mengalami permasalahan hukum yang bisa dilakukan oleh KBRI dan juga teman-teman barangkali adalah memastikan bahwa mereka mendapatkan fair trial ya. Betul. Terutama kalau tidak bisa bahasa Belanda. Halo Sobat KBRI, apa kabar? Selamat datang di Ruang Tamu, dan pada podcast edisi ini kita akan membahas mengenai perlindungan WNI, khususnya di Belanda. Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri merupakan salah satu tugas yang diamanatkan ke KBRI di mana WNI tersebut berada. Dan KBRI melaksanakan perlindungan WNI sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu pegiat isu-isu migran di Belanda. Halo, selamat datang Mbak Yasmin Soraya van Doen Fernandes. Iya, Bapak. Ya, ini narasumber kita hari ini, khusus untuk hari ini, karena beliau adalah salah satu pegiat mengenai isu-isu migran di Belanda. Mungkin saya bacakan sedikit mengenai beliau. Mbak Yasmin ini aktif menangani isu-isu migran di Belanda dan Eropa ya Mbak ya. Ya. Kemudian mendirikan Serikat Pekerja Migran Indonesia, IMBU, Indonesian Migrant Workers Union, dan memimpin Satuan Tugas Pekerja Migran Indonesia di diaspora Nederland. Mbak Yasmin juga aktif terlibat dalam advokasi perempuan serta menjadi koordinator atau advisor di organisasi Vluchtelingenwerk dan Fair Work ya. Mbak Yasmin juga pernah menerima penghargaan antara lain Make a Change Award tahun 2011, kemudian Women Have Wings Courage Award tahun 2015. Ya. Mbak Yasmin bisa diceritakan sejak kapan aktif di isu-isu migran ini dan mengapa pilihannya ke sana, Pak? Iya Bapak, sebelumnya terima kasih telah mengundang saya di dalam podcast ini. Ya tentunya saya senang untuk berbagi mengenai pengalaman saya dan juga bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap WNI secara bersama. Dulu itu awalnya saya kesini student Pak. Oke, sekolah. Ya, sekolah dan memang dari Indonesianya sendiri memang saya sudah mengarah ke perlindungan pekerja migran waktu itu. Saya bekerja di NGO di Jakarta, Trade Union Rights Center. Terus di sini saya juga mengambil jurusan hukum perburuhan internasional di Tilburg. Hukum perburuan ya. Iya, maka dari Cocok, itu ya. saya melanjutkannya ke perlindungan pekerja migran. Ya. Mengapa pilihannya ke pekerja migran atau pilihan studinya hukum tentang perburuan? Iya, karena dulu itu saya 2007 hukum perburuan itu belum banyak diminati sebenarnya oleh orang-orang karena kebanyakan teman-teman saya pun pilihnya hukum bisnis atau hukum pidana. Lalu hukum perburuan waktu itu belum banyak diminati dan juga saya sendiri berpikir saya manusia pada akhirnya setelah sekolah kita akan bekerja. Jadi penting untuk mengetahui tentang hukum perburuan begitu. Ya. Sudah berapa lama bekerja sama dengan KBRI? Ya. Wah. Untuk menangani permasalahan WNI? Setelah saya studi itu, saya kebetulan mulai mengadvokasi pekerja migran yang ada di Belanda ini, pekerja migran Indonesia khususnya. Dari semenjak 2011
2012 awal Oke. itu mulai dari situ saya aktif bersama KBRI. KBRI untuk Ya. ya. Bentuk kolaborasi dengan KBRI selama ini apa Ya. biasanya? Tentunya untuk perlindungan pekerja-pekerja migran ya Pak. Dulu memang kita memulainya 2012 itu dari organisasi, lalu juga kita perkenalan dan kita ungkapkan problem dan masalah-masalah ke KBRI dan bagaimana kita bisa bersama ya mencoba memberikan perlindungan kepada kawan-kawan pada waktu itu. Lalu dari 2012 itu ya alhamdulillahnya terjalin hubungan yang baik. Ya meskipun awalnya tentunya harus menyesuaikan diri dulu, tapi ya tentu terjalin hubungan yang baik dan juga bekerja sama. Misalkan pada saat corona atau ada kawan-kawan yang sakit, kita selalu kontak dengan KBRI, atau ada kawan yang masalah dengan bosnya atau pemberi kerjanya. Itu kita juga pernah meminta KBRI untuk melakukan mediasi. Ya, lalu misalkan waktu corona itu juga banyak kawan-kawan yang sakit dan butuh obat-obatan atau makanan. Pada waktu itu kita juga bersama KBRI, tapi juga dengan organisasi Belanda, kita bersama-sama kita mencoba membantu kawan-kawan. Ya, jadi sudah lama juga. Sudah lama ya. Iya. Masa-masa corona itu saya kira masa yang paling unik ya, karena situasinya sangat khusus dan sebagainya. Kemudian kerjasama dengan KBRI berjalan lancar sehingga WNI di sini relatively semua terjaga ya, mulai dari vaksin, kemudian kebutuhan makanan. Ya, teman-teman. Tapi memang semua itu kerjasama dengan seluruh pihak ya Pak. Tentunya dengan komunitas, dengan masjid, dengan organisasi Belanda, dengan KBRI, semua memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada teman-teman di lapangan ya. Oke. Jadi selama ini berdasarkan pengalaman kita tidak pernah bisa, atau kita selalu berkolaborasi untuk memberikan perlindungan kepada WNI ya. Ya. KBRI sendiri juga saya kira tidak bisa berjalan sendiri karena perlu network dan sebagainya. Jadi KBRI memerlukan Mbak Yasmin dan teman-teman, Mbak Yasmin dan teman-teman juga memerlukan KBRI dan network yang lebih luas, termasuk misalnya tadi IMBU dan juga Fair Work ya. Ya, kalau saya pikir semua punya peran masing-masing tentunya. Dan juga berbeda-beda. Tetapi seperti moto kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu juga. Karena meskipun perannya berbeda-beda, NGO punya peran misalkan memperjuangkan masalah-masalah pekerja migran atau migran yang ada di Belanda. Lalu IMBU sendiri perannya juga beda. Misalkan lebih khusus untuk orang Indonesia sendiri. Sedangkan dari KBRI tentunya perannya juga dari sudut pandang pemerintah. Tapi kalau kita atau komunitas organisasi yang lain, komunitas masyarakat lain seperti masjid juga perannya berbeda. Tapi kalau misalkan kita secara bersama itu lebih kuat memang. Ya, setuju, kita bisa lebih kuat dengan bersama-sama. Bisa diceritakan sedikit mengenai IMBU, Indonesian Migrant Worker Union, NL, Nederlandnya. Mengapa mendirikan itu dan sebagainya? Mungkin ada background ceritanya. Dulu itu Pak, di tahun 2010 akhir, jadi waktu saya kerja di Indonesia di NGO itu ternyata NGO yang di Jakarta itu memiliki kerjasama dengan serikat buruh yang ada di Belanda. Ya, dan kebetulan di Belanda itu ada kampanye mengenai perlindungan pekerja domestik sektornya waktu itu. Lalu bos saya itu waktu itu tanya, memang di Belanda ini saya hanya melihat di kampanye itu orang Filipina.
apa tidak ada orang Indonesia. Lalu karena saya waktu dulu PPI, jadi saya tanyalah ke grup PPI, apakah ada orang Indonesia yang bekerja di sektor ini? Jawabannya tidak. Tidak ada yang menjawab. Oh, tidak ada yang menjawab bahkan. Okay. Tetapi terus tiba-tiba entah dari mana itu, seperti yang saya bilang sebelumnya juga, seperti dari dalam tanah semua orang keluar dari tanah gitu, Pak. Semua. Iya, ternyata semua menghubungi saya. Ada apa? Ada kampanye apa? Mereka bertanya seperti itu. Lalu pada saat itu saya bilang, oh ada kampanye yang untuk memperjuangkan hak-hak pekerja ini rumah tangga, saya bilang waktu itu. Dan kebetulan hari ini juga undang-undang PRT juga disahkan di Indonesia. Jadi ini pas banget. Iya, momennya. Jadi dari situ ternyata pekerja domestik atau PRT itu juga di Belanda juga lagi mengadakan kampanye supaya haknya diperjuangkan. Dari situ banyak yang berkumpul, akhirnya kami berkumpul. Lalu kami bersama teman-teman saya tanyakan, ya kalian mau ikut kampanye? Ya, lalu juga lebih baik bagaimana? Apakah kita bersatu di dalam suatu organisasi, ada wadahnya? Lalu kawan-kawan bilang, ya kami mau punya organisasi sendiri. Makanya kita membuat organisasi Indonesian Migrant Workers Union itu. Oke, dari situ lahir IMBU. Iya. Oke, kemudian kegiatan IMBU sendiri selama ini atau sampai dengan sekarang ini? Kalau dulu banyak, karena yang paling penting adalah preventif. Preventif itu untuk memberikan pencegahan. Yang paling penting adalah memberikan informasi sebelum kawan-kawan bekerja. Jadi mereka harus tahu hak mereka. Mereka harus tahu juga selain hak juga bagaimana bekerja yang aman dan juga status imigrasi mereka gitu. Jadi penting untuk kawan-kawan mengetahui tentang hak kesehatan, hak hukum, lalu juga hak sosialnya, dan juga misalkan mereka mau pulang ke Indonesia itu juga cuti harus dan tahu sebagainya gitu ya. Hak pekerjanya sendiri ya, untuk cuti, libur itu harus tahu ya. Dan itu terus dilakukan hingga sekarang ini. Iya. Lumayan sudah lebih dari 15 tahun kalau 15 tahun. Oke. Ya. Berapa orang apakah ada keanggotaan aktif gitu, daftar atau ini sekedar asosiasi yang lulus begitu? Oh enggak, karena bentuk organisasinya adalah perkumpulan, Vereniging kalau di Belanda. Jadi bukan yayasan, jadi memang keanggotaan. Jadi anggota-anggota harus memberikan iuran apabila bergabung dengan organisasi itu. Begitu ya. Oke. Saya ingat saya pertama kali ketemu dengan Mbak Yasmin. Itu waktu itu saya besuk salah satu WNI yang sedang ada masalah. Kemudian Mbak Yasmin di situ. Mbak Yasmin juga waktu itu membantu WNI ini untuk mendapatkan bantuan dari Kemente ya kalau nggak salah. Sehingga Kemente memfasilitasi teman kita ini untuk bisa tinggal dan sebagainya di rumah sakit dan sebagainya sebelum bisa kembali ke Indonesia gitu ya. Jadi kita sudah berapa kali ketemu, terus yang kadang-kadang membuat kita agak terenyuh itu kita bertemu dengan WNI yang ya kalau di Belanda sakit, yang sudah terminal. Sudah terminal ya. Ya. Ini pengalaman yang menurut saya sangat berkesan gitu. Saya nggak tahu untuk Mbak Yasmin pengalaman yang berkesan selama ya, sebenarnya kalau bicara tentang WNI yang sakit itu sekarang saya masih menangani. Jadi ya masih ada beberapa WNI yang sakit, yang terminal juga ada, dan saya juga sudah mengalami WNI yang meninggal dalam bimbingan saya gitu. Maksudnya untuk status imigrasi mereka.
ya itu cukup cukup menjadi pelajaran juga bagi saya sebenarnya, juga pengingat bagi saya juga. Mungkin yang paling berkesan ya yang kemarin yang Bapak besuk itu, beliau juga akhirnya pulang ke Indonesia dan dengan bantuan dari KBRI dan juga kawan-kawan di sini dan juga dari organisasi Belanda. Jadi memang kolaborasi yang baik dari seluruh pihak itu, beliau bisa pulang ke Indonesia, lalu juga sempat berlebaran di Indonesia, sempat merayakan ulang tahunnya, sempat bertemu cucu-cucunya dan anak-anaknya, lalu akhirnya beliau meninggal di sana. Ya, itu ya kita meskipun sedih tapi juga senang karena beliau juga bisa meninggal bersama keluarganya gitu. Itu cukup berkesan juga. Ya. Sebelumnya juga ada yang sakit keras juga, itu beliau tidak bisa terbang. Itu juga dengan bantuan KBRI Pak, waktu itu kita mendatangkan ibu dan kakaknya ke untuk Belanda menemani. untuk menemani di saat-saat terakhir. Cuman karena tidak bisa lama, akhirnya ibu dan kakaknya pulang dulu, lalu tidak lama dari situ beliau meninggal gitu. Tapi dia bahagia sekali bisa mendatangkan ibu dan kakaknya ke Belanda, dan bisa ibu dan kakaknya tuh sempat juga melihat-lihat Belanda begitu. Ya, itu mimpi yang dia inginkan dari dulu gitu. Ya, ini beberapa kisah pelindungan atau pelayanan kepada warga negara Indonesia yang kita lakukan di Belanda, KBRI bersama dengan Mbak Yasmin dan teman-teman yang lain. Untuk perlindungan ini kan kita perlu network ya, kita menjalin kerjasama dengan semua pihak. KBRI juga sudah berusaha menjalin itu, misalnya dengan aparat kepolisian atau aparat siapapun terkait, dengan pejabat kementerian terkait, dengan IOM misalnya, karena banyak dipulangkan dengan biaya IOM. Ada saran atau masukan mengenai networking ini, apakah selama ini sudah cukup baik dilakukan KBRI atau mungkin ada? Kalau yang saya lihat selama 15 tahun ke belakang Pak, banyak perkembangan yang dilakukan oleh KBRI dan juga dengan jaringan dengan organisasi-organisasi lain. Jadi KBRI lebih terbuka dan lebih banyak reach out organisasi-organisasi, tidak hanya Indonesia tapi juga Belanda. Dan juga dari tahun lalu juga telah menawarkan misalkan MOU dengan organisasi internasional atau organisasi Belanda agar banyak bekerja sama untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada WNI kalau yang saya lihat, yang saya tangkap. Ya mungkin ke depannya kalau di Belanda itu di setiap kotanya ada yang namanya social card Pak. Jadi itu kartu sosial. Jadi di kartu social card itu yang ada di Gemeente itu kita bisa lihat organisasi mana saja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Belanda, entah itu migran atau pokoknya semua masyarakat. Lalu mungkin di situ kita bisa juga menjadikan social card itu panduan untuk bekerja sama dengan organisasi lokal di kota tersebut begitu. Ya. Ini mungkin satu jaringan yang kita perlu explore juga, terutama dari KBRI ya. Mengenai perlindungan, tadi kan kita bicara mengenai contoh perlindungan WNI yang mengalami musibah atau sakit gitu. Kalau WNI yang atau perlindungan yang dalam bentuk lain yang dia tidak mematuhi peraturan atau hukum atau? Pernah saya membantu salah satu yang dipidana karena dia melakukan pemalsuan dokumen. Itu dia harus ya di belakang jeruji gitu selama 2 bulan waktu itu. Dan ya saya tidak banyak membantu, tetapi cukup saya pantau juga, saya kunjungi untuk memastikan keadaannya baik-baik. Tapi setelah itu beliau keluar dan lalu beliau pulang ke Indonesia, dan
setelah itu keadaannya sih aman. Ya. Oke, ya. Ya. Biasanya kalau mengalami permasalahan hukum, yang bisa dilakukan oleh KBRI dan juga teman-teman barangkali adalah memastikan bahwa mereka mendapatkan fair trial ya. Betul, ya. Ya. Terutama kalau tidak bisa bahasa Belanda, itu harus ada penerjemah dan harus ada lawyers yang mendampingi. Iya, dan KBRI sekarang punya lawyer ya Pak, maksudnya yang bisa untuk membantu WNI di Belanda. Dari kami sendiri yang bekerja di organisasi Belanda, kita juga punya link lawyer, itu juga bisa saling menguatkan dan juga bisa membantu juga kawan-kawannya. Kita punya lawyers yang kita retainers lawyers yang kita sewa setahun atau periode tertentu dan kita manfaatkan antara untuk perlindungan WNI tadi. Selama ini di Belanda juga ada, karena banyak sekali diaspora Indonesia di Belanda atau warga negara Indonesia di Belanda, kita memiliki berbagai kelompok komunitas WNI di Belanda, dan kita melihat banyak manfaat dari komunitas-komunitas itu. Ya. Mereka berkumpul, mereka saling bersosialisasi, dan komunitas itu menjadi semacam first layers ya untuk dalam konteks perlindungan, karena mereka sering membantu gitu, sehingga kalau ada permasalahan mungkin sering diselesaikan dengan bantuan teman-teman sendiri. Setelah itu baru ke KBRI gitu. Mbak Yasmin, saya dengar juga aktif di komunitas-komunitas itu ya? Kurang lebih ya Pak, karena kita juga harus reach out. Jadi tidak hanya menunggu tapi juga harus jemput bola. Saya pikir itu juga prinsip dari KBRI untuk reach out dan juga supaya pelayanan kita lebih maksimal diterima oleh WNI yang ada di sini. Jadi saya cukup aktif juga di beberapa komunitas, misalkan ya di masjid atau juga di grup-grup pengajian tentunya. Juga di grup-grup kecil, tapi itu lebih pribadi mungkin ya. Tapi memang untuk supaya bisa juga mendengar dan juga ada isu-isu apa yang terjadi di lapangan, itu cukup penting juga untuk diketahui. Apalagi kalau misalkan hari ini juga ada isu yang besar bahwa migran itu peraturannya akan diperketat di Belanda di Belanda ini. Dan itu sudah menjadi diskusi yang cukup lama dari awal tahun itu. Lalu hari ini kebetulan juga bahkan ada beberapa migran yang akan dikriminalisasikan katanya, begitu saking ketatnya. Tetapi hari ini keputusannya dari parlemen katanya undang-undang untuk mengkriminalisasikan migran itu sudah tidak disahkan gitu. Jadi itu juga kabar yang cukup baik. Tetapi itu pun kita juga harus tahu bagaimana situasi di lapangan supaya untuk mengangkat ke parlemen atau ke pemerintah, kita juga harus memberikan masukan. Jadi sebagai NGO atau komunitas masyarakat, maka dari itu kita juga punya peran untuk memberikan masukan kepada pemerintah, bagaimana baiknya dan usulan-usulan dari sisi masyarakatnya sendiri gitu. Jadi agar pemerintah pun bisa melihat bahwa kebijakan apa yang terbaik yang harus diambil begitu. Jadi Mbak Yasmin dengan networknya juga sering memberikan masukan ke parlemen. Kami melakukan lobby juga ya Pak. Ke lobby dan ke pemerintah. Iya. Gitu. Jadi tidak hanya ke pemerintah Indonesia tapi juga pemerintah Belanda bahkan ke Uni Eropa juga kita juga melakukan lobby. Ya. Oh, jaringannya sangat luas ya kalau gitu ya. Iya Pak. Belanda dan Eropa. Belanda dan Eropa. Ya. Selain Indonesia mana lagi kalau di
dari lobby-lobby itu atau network tadi, selain untuk warga negara Indonesia, ada negara lain yang nggak yang aktif di bidang ini? Kita tahu seperti Filipina kan banyak juga di sini ya. Betul, ya, ya. Tentunya kawan-kawan Filipina sangat aktif sekali. Oke. Kami belajar banyak dari kawan-kawan Filipina sebenarnya, ya awalnya. Tapi sekarang kita juga sangat besar dan aktif sekali. Ada juga migran-migran yang dari Amerika Latin, Amerika Selatan, dan juga negara-negara Afrika juga banyak, Pak. Ya, itu juga cukup aktif sekali. Tapi migrannya, kalau ke pemerintahannya, yang saya lihat sejauh ini hanya negara-negara Asia Tenggara yang cukup aktif. Ya. Oke. Kalau dari Belanda sendiri, penduduk Belanda sendiri, sebenarnya sambutan mereka terhadap migran itu seperti apa sih sekarang ini? Apakah kondisi migran, terutama Indonesia ke sini, memang kondisinya disambut dengan baik atau selalu ada masalah di lapangan dan sebagainya gitu? Ya, saya tidak bisa menjawab secara general karena ada yang pro, ada yang kontra. Itu pasti di mana-mana ada sih, Pak. Lalu, tapi kalau misalkan dalam hal pekerja, itu kalau saya bisa bilang untuk pekerja Indonesia, itu sambutan dari orang-orang Belanda sendiri sih sebenarnya positif. Karena kita pekerja keras. Dan juga kita selalu memberikan yang terbaik kepada bos misalkan atau pemberi kerja. Jadi kalau di mata orang-orang Belanda, pekerja dari Indonesia itu bagus sekali. Misalkan perawat-perawat yang ada di sini, ya itu telaten, kita orangnya sabar juga. Ya, jadi sebenarnya positif. Ya. Dan dalam konteks perlindungan sebenarnya mungkin tidak akan banyak masalah kalau semuanya sudah tertata, sudah lengkap ya. Ya, yang penting bagi saya adalah preventifnya itu, Pak. Jadi preventif. Dan juga semuanya dilakukan secara baik dan benar. Jadi safe migration itu penting kalau menurut saya. Jadi sebelum pekerja migran dari Indonesia datang, mereka harus tahu jalur apa yang memang safe, yang aman untuk teman-teman yang jadi resikonya pun kecil untuk mendapatkan eksploitasi di Belanda ini misalkan seperti teman-teman student setelah ini mau bekerja, jadi carilah pekerjaan yang memang aman, yang bisa diberikan, dijamin oleh pemberi kerjanya. Jadi kehidupannya pun akan aman di sini, di Belanda ini, gitu. Ya. Jadi itu penting menurut saya untuk diketahui orang-orang Indonesia yang sebelum mereka bekerja di Belanda. Jadi sebenarnya preventif ini sangat penting supaya di sini tidak ada masalah ya. Betul. Ya. Dan preventif ini seharusnya siapa yang melakukan? Di Jakarta, di Indonesia sebelum berangkat atau setelah di sini atau kita semua? Kita semua kayaknya, Pak. Iya. Karena sekarang dengan globalisasi dan teknologi semua sudah online, dan itu sayang sekali banyak sekali teknologi ini disalahgunakan oleh oknum-oknum dan memberikan informasi yang salah. Jadinya, dan masalahnya adalah informasi yang benar kurang digalakkan begitu. Jadi orang lebih melihat kepada itu benar apa tidak, ya dia bisa kok seperti itu begitu. Padahal itu salah gitu. Bisa bukan berarti benar gitu. Lalu kita mungkin dari pihak NGO bekerja sama dengan pemerintah itu lebih menggalakkan informasi yang benar. Sudah ada informasinya, tapi memang lebih galak yang tidak benarnya.
kita juga harus galak, Pak. Gitu ya. Iya, Yang tidak jadi benar harus lebih galak. Iya, itu lebih gencar sekali mereka lewat TikTok, lewat Facebook, lewat WhatsApp mereka sebarkan informasi yang tidak benar gitu. Jadi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. betul untuk keuntungan mereka sendiri. Sedangkan kita yang misalkan memberikan informasi yang benar hanya tidak segencar itu gitu untuk memberikan informasinya. Jadi mungkin kita pun harus gencar begitu. Kembali ke tadi isu yang di Belanda, di Belanda undang-undang mengenai pembatasan migran Semakin ketat. Ya, semakin ketat tapi tidak dibahas ya. Sekarang ini tidak dibahas. Tidak disahkan ya. Ya, kira-kira ke depan bagaimana prospeknya? Apakah bisa ditunda-tunda pembahasannya atau dihentikan atau mungkin akan semakin kuat dorongan untuk memutuskan atau mengesahkan undang-undang itu? Kalau saya melihat dari latar belakang saya, karena saya juga orang hukum Pak, ya. meskipun tidak expert, sebenarnya undang-undang itu ya bisa ada, bisa tidak gitu. Misalkan bisa berubah-ubah, maksud saya undang-undang itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi pembahasan mengenai kriminalisasi migran ini sebenarnya 10 tahun juga pernah ada Pak isu seperti itu. Ya, jadi sejarah itu berulang itu selalu. Jadi tahun ini juga kriminalisasi migran pun menjadi isu yang kencang sekali gitu. Jadi waktu itu pun tidak terjadi dan alhamdulillah tahun ini juga tidak terjadi. Tapi kita tidak tahu ke depannya bagaimana tentunya. Jadi kalau misalkan ada undang-undang yang memang saat ini ketat dengan perubahan politik, dengan perubahan situasi dunia, pastinya bisa juga nantinya berubah mungkin ya, dan juga tergantung kebutuhan. Seperti Belanda tidak menerima pekerja dari luar Eropa, tapi ternyata karena mereka butuh tenaga kesehatan saat ini, ya mereka juga menerima, tapi juga dengan prosedur-prosedur yang ketat tentunya. Ya. Seperti itu ya. Oke, saya ingin tahu ke Mbak Yasmin mengenai peran diaspora. Karena kita tahu diaspora Indonesia di Belanda ini termasuk lumayan besar. Ya. Statistik katanya menyatakan bahwa 10% dari 18 juta warga negara Belanda ini somehow punya hubungan dengan Indonesia gitu. Bagaimana peran diaspora dalam perlindungan WNI? Ya. Oke. Ya, diaspora, saya bergabung di Diaspora Belanda, Bapak. Itu organisasi juga berbentuk yayasan. Dan di dalam diaspora ini kami memiliki beberapa gugus tugas. Waktu itu pas dengan berdirinya IMBU 2012, diaspora pun berdiri pada tahun yang sama. Dan di situ saya melihat gugus tugas yang ada di dalam diaspora itu macam-macam. Banyak juga yang mengangkat mengenai kuliner, kesehatan, mengenai livable city, lalu juga ada tentang budaya, turisme. Jadi, dan di situ saya berpikir, wah penting untuk para diaspora untuk memberikan juga perlindungan kepada tidak hanya WNI, tapi juga tentu diaspora secara umum. Dan waktu itu akhirnya diaspora memutuskan untuk menerima gugus tugas perlindungan WNI itu. Dan dari diaspora sendiri sering juga banyak bertemu dengan WNI atau WNI yang telah menjadi WNA. Ya, dan juga mengalami permasalahan misalkan karena demensi, tapi sebenarnya masih dan hanya ingat mengenai keindonesiaannya, masa kecilnya, Indonesianya, dan jadinya ya beliau lebih ingin
dengan grup Indonesia itu pun waktu itu juga ada juga permasalahan kalau nggak salah karena demensi atau juga karena apa ya, tetapi waktu itu permasalahannya dia tuh sampai tidak bisa untuk hidup mandiri. Jadi dari diaspora sendiri tuh cukup membantu dengan organisasi yang ada di Belanda agar dia dibantu. Waktu itu juga ada kontak dengan KBRI juga untuk bersama-sama dengan organisasi Belanda membantu WNI yang sudah menjadi WNA ini untuk bisa dirawat, karena kalau tidak beliau tinggal di jalan gitu. Jadi apa namanya tunawisma begitu. Jadi penting untuk diaspora juga karena banyak WNI yang telah menjadi WNA dan tetapi mereka sangat-sangat kuat hubungannya dengan Indonesia dan melalui diaspora ini kita juga harus memberikan juga perlindungan kepada WNI-WNA tersebut begitu misalkan. Ya, itu salah satu contoh yang pernah dilakukan oleh diaspora Nederland kemarin ini. Begitu. Ya. Jadi secara umum diaspora Indonesia di Nederland juga membantu untuk perlindungan WNI ini ya. Ya, betul. Ya. Karena bagaimanapun juga sebenarnya ya WNI atau WNA kita juga hatinya orang tetap Indonesia. Iya Pak, betul. Ya. Satu isu mungkin terakhir, kita tadi menyampaikan mengenai orang yang sakit dan sebagainya. Jadi bukan banyak, tapi ada beberapa pekerja migran Indonesia yang setelah beberapa lama di Belanda mengalami sakit dan sebagainya. Selama ini kita sering bekerjasama untuk menangani mereka ini. Ya. Jadi kemudian ada yang pulang ke Indonesia, ada yang karena tidak bisa pulang karena kondisi kesehatan tetap tinggal di sini. Mungkin bisa dijelaskan atau ceritakan lebih lanjut mengenai hal ini. Mengenai pemulangan khususnya. Mengenai pemulangan, mungkin Pak, ya karena kemarin itu ada satu ibu, beliau tidak tahu kalau beliau sakit. Beliau kemari dan juga kebetulan tiba-tiba tangannya tidak dapat digerakkan, lalu dipijit, ternyata patah. Aduh. Iya, jadi harus dilarikan ke rumah sakit dan dioperasi. Ternyata pihak rumah sakit bilang, loh, Anda ini sakit kanker. Beliau sama sekali tidak tahu. Beliau kaget dan juga, wah, Anda harus dirawat untuk penanganan kanker ini, dan tentunya untuk penanganan kanker itu kan jangka panjang ya Pak. Dan beliau sendiri di sini tidak punya keluarga. Jadi waktu itu saya bilang bisa dirawat di sini, bisa Ibu, tentunya bisa kan. Tetapi karena beliau sendiri tidak ada yang merawat, ya kami pun banyak keterbatasannya. Tentu dari KBRI juga banyak keterbatasannya karena kita semua sibuk dengan banyak hal. Lalu akhirnya kita menyarankan, dokter juga menyarankan agar lebih baik dirawatnya di Indonesia. Pada waktu itu pihak KBRI dan juga telah mencari info bagaimana perawatan di Indonesia dan telah menghubungi rumah sakit. Dan juga beberapa kemungkinan karena beliau tinggal di Bogor. Lalu setelah itu akhirnya beliau yakin ya sepertinya memang pulang adalah keputusan yang terbaik. Ya, sebenarnya beliau masih kalau saya masih kuat, tangan saya sudah bisa digerakkan, saya masih mau kerja dulu. Aduh, tapi ternyata waktu itu beliau setelah pikir masak-masak, ya ini lebih penting begitu. Akhirnya lalu kita waktu itu menghubungi IOM karena KBRI juga memiliki kerjasama dengan IOM. Lalu IOM membantu kepulangan. Dan tidak hanya kepulangan, IOM juga memberikan bantuan agar ibu ini juga dirawat di Indonesia.
kita cukup dekat dengan IOM dan kita sudah sering bekerjasama dengan IOM. Statistik KBRI menunjukkan tahun 2025 ada 204 WNI yang kita dipulangkan ke Indonesia atas bantuan IOM gitu. Ya, mungkin yang dipulangkan lebih banyak lagi termasuk yang dari pihak KBRI sendiri juga. Selain itu ada juga WNI yang sakit, kemudian karena penyakitnya tidak memungkinkan terbang, harus dirawat di Belanda ya, kita tahu itu juga, dan dengan bantuan teman-teman juga mereka bisa mendapatkan perawatan secara rutin di Belanda. Iya, tapi yang paling berkesan waktu itu karena tidak bisa pulang ke Indonesia dan tidak punya keluarga di sini, kita bersama-sama Pak waktu itu dari kawan-kawan bergilir untuk merawat teman tersebut. Ya betul, membawa makanan, pijat atau apapun itu gitu, menemani itu ya paling berkesan sekali sih. Ya, kekeluargaannya sangat kencang. Ya. Untuk KBRI sendiri, apakah ada saran atau masukan untuk bagaimana meningkatkan pelayanan dan perlindungan WNI? Ya, selain tadi saya bicara mengenai prevensi dan juga mengembangkan network melalui social card yang ada di berbagai kota itu penting juga karena sebenarnya kita tidak perlu melakukan memberikan bantuan sendiri, misalkan dari KBRI harus menyediakan shelter atau harus memberikan makanan. Ternyata di dalam kota-kota tersebut juga sudah ada bantuan itu misalkan. Jadi baik mungkin saya kurang tahu apakah bagaimana protokol dari kepemerintahan untuk bekerja sama dengan organisasi lokal yang ada di kota-kota, tetapi sebenarnya sudah ada bantuan-bantuan tersebut di dalam kota-kota tersebut. Apabila mengetahui mengenai informasi tersebut, bisa bekerja sama dengan organisasi-organisasi tersebut gitu. Jadi tidak perlu semua beban diberikan kepada KBRI gitu, tidak perlu sebenarnya. Ini terima kasih sekali masukannya. Ini kita akan explore kemungkinan untuk bekerjasama dengan kota-kotanya. Mengingat banyaknya kota di Belanda, jadi mungkin kita harus harus mulai dari kota yang banyak WNI-nya barangkali ya. Semoga ya. Kemudian untuk sesama orang Indonesia atau WNI sendiri, mungkin ada pesan atau masukan? Ya mungkin ya kita mengerti kalau kita ingin yang terbaik untuk kehidupan kita, tetapi akan lebih baik apabila dilakukan secara aman. Itu sih yang ingin saya sampaikan, dan bagaimana pun keamanan itu ya yang utama agar kita bisa juga bisa tenang gitu dalam bekerja atau dalam ya menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi tentunya ya kita lakukan yang sebaik mungkin, tapi kehidupan kadang ya memang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi setidaknya kita telah melakukan yang terbaik mungkin untuk melakukannya secara aman. Itu aja Bapak. Ya, terima kasih. Jadi dalam konteks perlindungan WNI ini, sekali lagi KBRI akan selalu bekerjasama dengan teman-teman, termasuk Mbak Yasmin dan teman-teman juga dan organisasi yang lain dan network yang lain, dan kalau bisa kita akan perluas atau perlebar networknya supaya upaya untuk perlindungan WNI ini kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya. Saya juga berharap teman-teman WNI bisa selalu tadi, ternyata kekeluargaan dan gotong royong ini penting untuk selain saling menguatkan juga kalau ada permasalahan semakin saling menjaga dan melindungi. Terima kasih Mbak Yasmin atas bincang-bincang kita hari ini, masukannya dan sebagainya.
Dan demikian acara kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi negara hadir melalui KBRI untuk memberikan perlindungan kepada WNI khususnya di Belanda ini. Terima kasih.